Kata Ammar, duhai yang akan menangisi kepergian Islam, menangislah sekarang ini. Karena kebenaran sudah mati dan kemungkaran mulai hidup. Dengan pengangkatan Utsman, Ammar bin Yasir berpendapat bahwa Islam sudah mati dan sekarang kemungkaranlah yang sedang tumbuh. Amma wallah law anna li a'wanan laqataltuhum wallah la in qatalahum wahidun la akunanna lahu thaniyan. Demi Allah, kata Ammar, sekiranya aku mempunyai kawan-kawan, aku akan perangi mereka ini. Dan sekiranya ada seorang saja yang berdiri memerangi mereka, aku akan menjadi orang yang kedua yang akan membantu dia. Faqala Aliyun, maka berkatalah Imam Ali kepadanya, ya Abal Yaqzan, hei Aba Yaqzan, kita tahu itu gelar Ammar bin Yasir. Wallah la ajidu alaihim a'wana wa la uhibbu an u'ridakum lima la tutiqun. Demi Allah, kata Imam Ali, hei Abu Yaqzan, demi Allah, la ajidu alaihim a'wana, kita ini tidak punya banyak pendukung, dan aku tidak ingin membebankan kepada kalian apa yang kalian tidak mampu. Ada orang juga kan yang mengkritik pendapat bahwa Imam Ali memiliki wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Kata mereka, tidak mungkin Imam Ali berdiam diri. Pastilah Imam Ali sebagai seorang pahlawan perang dan pemberani akan melawan Abu Bakar itu. Kalau memang itu hak dia. Karena kewajiban setiap orang untuk menuntut haknya. Ini kan tidak ada laporan Imam Ali menuntut haknya. Sekali lagi, tidak ada laporan sepanjang yang dia ketahui. Dan sepanjang buku-buku yang dia beli di toko Gramedia sebelah sini ini, itu tidak ada. Sebetulnya ada protes juga, tetapi mengapa Imam Ali tidak melawan? Bukan karena tidak berani. Imam Ali tidak ingin membebani pengikutnya dengan sesuatu di luar kemampuannya. Seakan-akan Imam Ali nun jauh di dalam kesepian sejarah, ingin mengajarkan orang-orang Islam ekstrim di dunia modern sekarang ini. Dengan kekuatan yang sedikit, mereka sudah teriak-teriak mau melawan kekuatan dunia. Atau Imam Ali ingin menasehati orang-orang Islam di Indonesia yang hanya punya senjata pisau dapur saja, tapi sudah mau melawan tentara, mendirikan syariat Islam. Kita sudah menceritakan bagian pertama dari Ammar bin Yasir. Kita sudah ceritakan bahwa ayah Ammar adalah manusia yang pertama kali syahid di dalam Islam. Ibunya juga adalah perempuan yang pertama kali syahid di dalam Islam. Dan kelak Ammar bin Yasir, seperti akan kita ceritakan dalam pertemuan sekarang, juga meninggal sebagai salah seorang di antara syuhada di Siffin dalam peperangan antara pasukan Imam Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sekarang ingin melanjutkan kisah Ammar bin Yasir sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah, Ammar pernah mengalami penganiayaan yang sangat berat, sehingga sepeninggal Nabi orang-orang pernah terkejut melihat bekas yang sangat mengerikan pada punggung Ammar bin Yasir. Dan Ammar mengatakan, ini semua terjadi ketika aku dibakar di Romdo. Kejadian ini kelak akan dialami Ammar bin Yasir juga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi seperti kita ketahui,
Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar, dan beberapa orang sahabat melakukan protes dengan segala kelemahannya di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menentang pengangkatan Abu Bakar dan meminta agar kekuasaan dikembalikan kepada orang yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ali. Di antara orang yang berbicara di masjid itu adalah Ammar bin Yasir. Begitu pula ketika terjadi peristiwa Saqifah yang tidak ingin saya ceritakan kembali karena saudara-saudara sudah mengetahuinya. Ammar bin Yasir berdiri untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar, yaitu Ansor dan Muhajirin. Orang Ansor menunjuk Sa'ad bin Ubadah, dan orang Muhajirin waktu itu menunjuk Abu Bakar. Dan Ammar bin Yasir berdiri, saya sampaikan ucapan Ammar bin Yasir, "Ya Abu Bakar, la taj'al li nafsika haqqan ja'alallahu azza wa jalla li ghairik, wa la takun awwala man assa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khalafahu fi ahli baitih, wardudil haqqa ila ahli, takhaffa dhahrak wa takhiffa zahruk wa takilla wizruk wa talqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ankaradin, summa tasiru ila rahman fayuhasibuka bi'amalik wa yas'aluka amma fa'alta." Nasihat Ammar bin Yasir kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, janganlah kamu mengambil hak yang telah orang selainmu. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melawannya dalam urusan ahli baitnya. Kembalikanlah hak itu kepada ahlinya, supaya ringan punggung kamu, supaya tidak berat beban kamu, dan supaya kamu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah ridho kepadamu. Kemudian kamu kembali kepada Allah yang Maha Pengasih, dan Ia akan menghisab amal-amal kamu dan akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu kerjakan." Pada waktu itu, lain dengan dugaan banyak orang, kalau betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Imam Ali pada peristiwa Ghadir Khum, tentulah ketika kekuasaan direbut oleh Abu Bakar, para sahabat akan melakukan protes. Lalu kata para ustadz di sekitar kita, buktinya tidak ada sahabat yang tidak pernah protes. Saya juga dulu mengatakan, buktinya para sahabat tidak ada yang protes. Masa mereka mau membiarkan wasiat Rasulullah dilanggar? Tidak mungkin, katanya. Untuk menunjukkan bahwa wasiat itu tidak ada. Sekarang saya harus berkata, tidak ada sahabat yang protes sepanjang bacaan yang saya baca atau sepanjang pengetahuan yang saya ketahui. Jadi kita seringkali menyebut tidak ada itu, tidak kita ketahui itu ada protes sahabat, karena mungkin bacaan kita kurang dan kita tidak memperoleh penjelasan selain penjelasan yang itu juga. Kemarin kita di Jakarta baru saja mengadakan peluncuran buku saya yang paling mutaakhir. Dalam buku itu disebutkan bahwa otak kita itu adalah organ yang sangat menakjubkan. Di dalam otak kita ada kabel-kabel yang disebut saraf-saraf, yang terdiri dari sel-sel saraf yang berhubungan satu sama lain. Konon menurut perhitungan para ahli, jumlah sel saraf dalam otak kita ini
sama dengan jumlah gemintang di galaksi Bima Sakti. Jadi sekitar 10 miliar neuron-neuron terdapat dalam otak kita, dan setiap satu sel itu berhubungan dengan sel-sel sekitar 10 miliar lagi. Jadi hubungan di antara mereka itu lebih dahsyat dari hubungan antar telepon di seluruh dunia ini. Beberapa puluh kali dari hubungan telepon di seluruh dunia. Orang itu makin cerdas kalau sambungan-sambungan itu makin banyak. Kecerdasan seseorang tidak diukur oleh volume isi kepala. Otak kita ini beratnya hanya sekitar 13 ons rata-rata. 13 ons, jadi sekitar 1.300 gram bisa disimpan di sini di telapak tangan kita. Otak itu ditandai dengan 3W. 3W untuk otak itu, 1 wet, jadi selalu basah otak itu. Kedua wiggly, wiggly itu berkeriput. Otak itu berkeriput-keriput, gitu. Dilipat-lipat, disimpan di sini di batok kepala kita itu. Kalau lipat-lipatannya dibuka, otak itu kita sebenarnya punya 2 otak. Otak itu dilipat-lipat. Kalau tidak dilipat, dan kita ini punya 2 otak, belahan kiri dan belahan kanan, hanya dihubungkan oleh corpus callosum, tapi sebenarnya terpisah, betul. Ada kemungkinan satu otak itu hancur, tapi kita masih berfungsi. Tuhan itu luar biasa, yang maha kasih itu. Dia memberikan backup untuk setiap organ kita. Ginjal pun ada 2, sehingga kalau satu tidak berfungsi, yang satu lagi akan terus menjalankan fungsinya. Kalau dua-duanya tidak berfungsi, itu barulah dicangkok ginjal. Tapi selalu ada cadangannya dalam tubuh kita ini. Termasuk otak kita juga, karena ini organ penting, ada cadangannya. Mata juga organ penting, itu ada 2. Otak itu berlipat-lipat, karena kalau tidak dilipat-lipat, tidak bisa masuk ke batok kepala itu. Kalau lipat-lipatannya diratakan kemudian disetrika, itu setiap belahan itu besarnya sama dengan pica yang ukuran terbesar. Kalau beli di Pizza Hut yang rada besar segitu. Kalau disimpan, kalau diratakan. Nah, dan sebagian besar otak kita itu yang disebut korteks, sampai sekarang tidak diketahui fungsinya yang utama itu. Sebagian besar tidak jelas. Yang mereka ketahui bahwa korteks itu yang mengisi otak kita yang paling banyak mengambil tempat dalam otak kita, adalah pusat belajar kita. Dan kecerdasan kita sekali lagi tidak diukur oleh besarnya otak kita. Waktu Einstein meninggal dunia, Einstein menitipkan otaknya kepada lembaga penelitian. Sekian puluh tahun kemudian, seorang perempuan, seorang ahli neurologi yang terkemuka di dunia sekarang ini, melakukan penelitian pada otak Einstein. Ternyata beratnya otak Einstein tidak begitu berbeda dengan beratnya orang-orang yang biasa. Tapi yang menakjubkan ialah bahwa serat-serat otak dia, percabangan pada ujung-ujung sel saraf dia lebih kaya dari kita. Nah, kita ini sekarang diketemukan, setiap kali kita mempelajari hal yang tertentu, terbentuklah cabang-cabang baru di dalam otak kita. Marian Diamond, itu yang meneliti otak Einstein itu, menyebut otak kita itu sebagai the tree of mind, the trees of mind, trees, pohon-pohonan jiwa. Jadi jiwa kita bentuknya dalam otak itu seperti pohon-pohon yang bercabang-cabang. Ada juga yang menyebut the forest of mind, rimba raya dari jiwa kita. Dia bercabang-cabang, makin cerdas makin banyak cabang-cabangnya itu. Jadi bayangkanlah otak Anda itu sebagai kumpulan hutan lebat dengan cabang-cabangnya yang berhubungan satu sama lain. Setiap pohon berkaitan dengan pohon yang lain, dengan sangat menakjubkan. Dan lebih menakjubkan lagi, di antar pohon-pohonan itu terjadi saling mengirim energi dalam bentuk aliran listrik
Kalau seluruh listrik dalam otak kita ini dikumpulkan, dia bisa menyinari baterai itu, lampu senter, flashlight baterai. Hanya beberapa watt sih, cukup untuk menyalakan itu. Tapi beberapa watt itu bisa mengaktifkan tadi 10 miliar neuron di dalam otak kita. Tapi sekali lagi makin cerdas orang itu makin bercabang-cabang pepohonan di dalam otak kita itu. Sekiranya saya meninggal dunia, Anda bolehlah mencoba meneliti otak saya. Tapi itu sia-sia saja, karena hasilnya pasti sama. Otak saya beratnya sama juga dengan otakan Anda. Bedanya cabang-cabangnya banyak. Nah, bagaimana percabangan itu terjadi? Percabangan itu terjadi kalau kita selalu mempelajari hal-hal yang baru. Kalau alat-alat indera kita melaporkan kepada otak informasi-informasi baru, otak kita berkembang. Atau kita sering melakukan gerakan-gerakan. Menurut teori otak yang mutaakhir, belajar dengan duduk begini ini tanpa gerak adalah cara yang paling baik untuk melumpuhkan otak. Jadi kalau otak kita mau bercabang-cabang, kita harus banyak bergerak. Kalau orang membaca buku dengan suara yang keras, lalu tangannya bergerak-gerak begitu. Misalnya kalau saya baca di sini, Summa qama Ammar bin Yasir. Ya Abu Bakar, la taj'al nafsaka haqqan li nafsika alladhi ja'alahu Allahu li ghairika. Bisa Anda baca begitu? Baca buku itu percabangan dalam otak Anda lebih banyak daripada kalau Anda baca dalam suasana sunyi. Emang lebih lama sih, karena dia diikat dalam memori otak kita. Saya itu kalau baca memang diam sih sebelum baca buku itu. Karena dengan baca diam itu kita bisa membaca banyak sekali dalam waktu yang singkat. Tapi juga melupakannya banyak sekali. Sekarang saya baca begitu juga, kayak ceramah gitu lah. Dibaca dengan suara yang keras. Karena dengan cara menggerakkan seluruh tubuh kita itu, cabang-cabang otak bertambah. Jadi cabang-cabang di dalam sel-sel otak kita bertambah. Satu, kalau kita membaca dengan suara yang keras. Yang kedua, tadi kalau kita mempelajari hal-hal yang baru. Masih tentang itu, ada seorang ibu di Jawa, usianya sekitar 120 tahunan. Baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Otaknya luar biasa jernihnya dalam usia 120. Tidak pikun. Ada sejenis penyakit pikun, disebut dalam kedokteran Alzheimer, penyakit Alzheimer. Penyakit pikun itu tidak menimpa ibu yang tua itu. Banyak orang yang menderita penyakit Alzheimer itu bahkan dalam usia 50 tahunan, 40 tahunan malah ada. Sementara si ibu itu 120 tahunan tidak pikun-pikun. Kata Pak Miftah, Pak Kiai Haji Dr. Miftah Farid, itu ulama yang saya kagumi, sehingga salah seorang anak saya beri nama Miftah. Cuma tidak diteruskan dengan kata Farid, karena Farid artinya sendirian. Dan saya tidak ingin Miftah itu Farid sepanjang hidupnya. Dia harus satu saat punya istri. Dan mungkin karena tidak ada tambahan Farid, cepat sekali dia punya istri. Pak Miftah itu mengatakan orang Indonesia itu luar biasa, kata Pak Miftah. Lambat dewasa, cepat pikun. Jadi kapan dewasanya kita tidak tahu. Udah keburu pikun. Dia segera menderita Alzheimer dalam waktu yang singkat. Kembali lagi, ibu itu tidak pernah menderita penyakit pikun atau Alzheimer. Pada usia 120 tahun. Dia masih jernih. Ada orang menduga, kenapa dia itu masih jernih? Orang-orang kampung cerita, dia masih jernih karena dia punya kebiasaan. Setiap hari Jumat,
Dia dekati orang-orang salat Jumat itu, dia bawa duit, hanya ribuan lah, dibagi-bagi itu orang yang mau salat Jumat, terutama anak-anak. Itu tidak pernah lupa kebiasaannya. Mungkin kesenangannya bersedekah itulah yang membuat dia masih tetap jernih, kata orang kampung. Kata orang internasional seperti saya, itu karena si ibu itu punya kebiasaan sepanjang hidupnya. Setiap hari kerjaannya itu baca Al-Quran. Dan Al-Quran yang dibacanya tidak ayat yang sama, tidak kulhu aja terus menerus. Ganti-ganti sampai khatam, ulangi lagi sampai khatam. Dia baca dengan suara yang keras. Kalau Anda tidak percaya, jadikanlah baca Al-Quran kebiasaan sehari-hari. Dan Anda insya Allah tidak akan menderita pikun. Otak Anda akan tetap jernih. Karena otak Anda dirangsang untuk terus-menerus membaca sesuatu yang baru. Jadi otak kita ini berkembang kalau kita selalu mendengarkan informasi-informasi yang baru. Saya menemukan di Jakarta ini, ibu-ibu yang rajin hadir ke pengajian. Dan satu saat, ibu-ibu jemaah saya di Jakarta itu mengadakan pengajian bersama suaminya. Berkumpullah mereka, suami istri itu. Dan saya takjub. Ibu-ibunya umumnya lebih muda dari suaminya. Juga lebih sehat dari suami-suami mereka. Itu bukan karena suami mereka pejabat tinggi lalu punya istri yang muda-muda. Bukan, sama-sama dari awal. Istrinya yang dulu-dulu juga. Tapi si ibu-ibu itu jauh lebih muda, lebih segar. Karena mereka lebih rajin menghadiri pengajian. Bapaknya enggak, setelah pensiun duduk aja dulu. Kecuali kalau bapaknya itu aktif, misalnya banyak baca buku. Kalau tidak, itu istrinya yang suka menghadiri pengajian, dapat informasi baru, hidup lebih sehat. Tapi itu pun kalau ngajinya sama saya kira. Kalau ngajinya sama yang lain, dan hadisnya itu saja. Idza mata ibnu Adam in qata'a a'maluhu illa min thalathin. Shadaqatin jarihatin. Terus sampai kita hafal. Itu paling-paling lapisan mielin kita yang mengamankan informasi. Oke. Tetapi percabangan dendrit kita sangat berkurang. Kalau kita hanya menerima informasi yang itu-itu juga. Jadi saya beritahukan informasi baru ini sekarang yang membuat cabang-cabang di dalam pohon jiwa Anda, di dalam otak Anda. Bahwa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah itu diprotes juga oleh sebagian kecil sahabat Nabi. Yang protes itu antara lain Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad. Orang-orang yang tentu saja juga pengangkatan itu diprotes oleh ahli bait Nabi alaihimussalam. Ammar bin Yasir termasuk orang yang pertama kali protes kepada pengangkatan Abu Bakar. Dan sekarang dari Abu Bakar pindah ke Umar. Di zaman Umar lah Ammar bin Yasir itu diangkat sebagai gubernur di Kufah di Irak sekarang ini. Di zaman Umar bin Khattab dia diangkat sebagai gubernur di Kufah. Kemudian sampailah ke zaman Utsman ibnu Affan. Seperti kita ketahui, pengangkatan Utsman ibnu Affan itu dilakukan oleh satu dewan formatur. Secara singkat saja Utsman terpilih oleh dewan formatur itu, dan Ammar bin Yasir termasuk orang yang berdiri menasehati Utsman ibnu Affan, sama seperti menasehati Abu Bakar untuk mengembalikan itu kepada haknya. Terjadilah dialog di masjid setelah dewan formatur itu membentuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. Berkumpullah mereka di masjid. Lalu Ammar bin Yasir waktu itu berdiri. In aradta alla yakhtalifal muslimuna fabayi aliyan.
Kalau kalian ingin agar orang-orang itu tidak bertengkar satu sama lain, maka baiatlah Imam Ali. Berdiri juga Al-Miqdad bin Al-Aswad, yang akan kita ceritakan kemudian hari, atau sudah mungkin sama Ustaz Khalid. Sadaqa Ammar, in baya'ta aliyan, qulna sami'na wa ata'na. Benarlah Ammar, kalau kalian membaiat Ali, kami akan berkata sami'na wa ata'na. Lalu berdirilah Ibn Abi Suraih, berteriak dia, in aradta alla takhtalifa Quraisyun fabayi Utsman. Kalau kalian ingin agar seluruh Quraisy itu tidak bertengkar, maka baiatlah Utsman. Berdiri juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, sadaq in baya'ta Utsman qulna sami'na wa ata'na. Benar, kalau kalian membaiat Utsman, kami akan berkata sami'na wa ata'na. Lalu Ammar marah dan menegur Ibn Abi Suraih dengan berkata, ya fasiq, a anta mimman yastansihuhul muslimuna aw yastashiruna fi umurihim. Hei orang fasik. Karena Ibn Abi Suraih itu adalah orang yang masuk Islam jauh setelah Nabi memenangkan seluruh jazirah Arabia itu. Dia masih dari keluarga Bani Umayyah, masih saudara dari Utsman bin Affan, dan ada beberapa peristiwa yang tidak ingin saya sampaikan di sini, supaya rasa penasaran Anda, mengembangkan sel-sel otak Anda lebih banyak. Hei fasik, kata Ammar, sejak kapan kamu ini menjadi penasehat kaum muslimin, menjadi tempat bermusyawarahnya mereka dalam urusan mereka? Lalu berbicaralah Banu Hasim dan Banu Umayyah. Mereka saling beradu pendapat di situ. Faqala Ammar, lalu Ammar berdiri berkata, ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla akramana binabiyyih wa azzana bidinih, fa anna tasrifuna hadzal amr an ahli baiti nabiyyikum. Wahai manusia, sesungguhnya Allah azza wa jalla sudah memuliakan kita dengan mendatangkan nabinya dan sudah meninggikan kita dengan agamanya, maka bagaimana mungkin kalian mengalihkan urusan ini dari ahli bait Nabi kalian? Lalu berkata seorang lelaki dari Bani Makhzum, laqad adauta taurak ya ibna Sumayyah, wa ma anta wa ta'miru Quraisyin li anfusiha. Kamu sudah berlebihan, hei anak Sumayyah. Kamu tidak punya urusan apa-apa. You have nothing to do dengan orang-orang Quraisy dan urusan mereka. Janganlah kamu urus urusan orang Quraisy dan mereka. Mereka menghina Ammar karena Ammar seperti kita ketahui dahulu adalah seorang budak belian yang dimiliki Abu Jahal bin Hisham. Waktu mereka semua pada akhirnya memilih Utsman, kecuali sekelompok kecil saja, Ammar berdiri lagi membacakan puisi. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Ammar itu di antara sahabat yang memiliki kecerdasan linguistik yang menakjubkan. Kata-katanya berbobot dan hampir-hampir menyamai kata-kata yang disampaikan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Jadi dia berdiri membacakan puisinya, ya na'iyal islami qum fan'ah, qad mata urfun wa bada nakru. Kalau saudara tidak pernah mempelajari ilmu syair Arab, ilmu membuat puisi dalam bahasa Arab yang ada wazan-wazannya, kita tidak akan merasakan keindahan puisi Ammar itu. Kata Ammar, duhai yang akan menangisi kepergian Islam, menangislah sekarang ini.
karena kebenaran sudah mati dan kemungkaran mulai hidup. Dengan pengangkatan Utsman, Ammar bin Yasir berpendapat bahwa Islam sudah mati dan sekarang kemungkaranlah yang sedang tumbuh. Amma wallah law anna li a'wanan laqataltuhum wallah la in qatalahum wahidun la akunanna lahu thaniyan. Demi Allah, kata Ammar, sekiranya aku mempunyai kawan-kawan, aku akan perangi mereka ini. Dan sekiranya ada seorang saja yang berdiri memerangi mereka, aku akan menjadi orang yang kedua yang akan membantu dia. Faqala Aliyun, maka berkatalah Imam Ali kepadanya, ya Abal Yaqzan, hei Aba Yaqzan, kita tahu itu gelar Ammar bin Yasir, wallah la ajidu alaihim a'wana wa la uhibbu an u'ridakum lima la tutiqun. Demi Allah, kata Imam Ali, hei Abu Yaqzan, demi Allah, la ajidu alaihim a'wana, kita ini tidak punya banyak pendukung, dan aku tidak ingin membebankan kepada kalian apa yang kalian tidak mampu. Ada orang juga kan yang mengkritik pendapat bahwa Imam Ali memiliki wasiat dari Nabi untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Kata mereka, tidak mungkin Imam Ali berdiam diri. Pastilah Imam Ali sebagai seorang pahlawan perang dan pemberani akan melawan Abu Bakar itu. Kalau memang itu hak dia. Karena kewajiban setiap orang untuk menuntut haknya. Ini kan tidak ada laporan Imam Ali menuntut haknya. Sekali lagi, tidak ada laporan sepanjang yang dia ketahui. Dan sepanjang buku-buku yang dia beli di toko Gramedia sebelah sini, itu tidak ada. Sebetulnya ada protes juga, tetapi mengapa Imam Ali tidak melawan? Bukan karena tidak berani. Imam Ali tidak ingin membebani pengikutnya dengan sesuatu di luar kemampuannya. Seakan-akan Imam Ali nun jauh di dalam kesepian sejarah, ingin mengajarkan orang-orang Islam ekstrim di dunia modern sekarang ini. Dengan kekuatan yang sedikit, mereka sudah teriak-teriak mau melawan kekuatan dunia. Atau Imam Ali ingin menasehati orang-orang Islam di Indonesia yang hanya punya senjata pisau dapur saja, tapi sudah mau melawan tentara, mendirikan syariat Islam. Wallah, dulu saya pernah cerita juga kan, saya pernah diculik oleh beberapa anak muda ke Bandung Utara itu. Dan saya dibaiat untuk jadi imam, buat melakukan perlawanan, melawan rezim waktu itu. Kalau sekarang saya diculik lagi oleh kelompok-kelompok kecil ini yang mau melawan negara, saya akan berkata seperti Imam Ali, wallah la ajidu alaihim a'wana wa la uhibbu an u'ridakum lima la tutiqun. Demi Allah, aku tidak punya pendukung yang cukup itu untuk melawan mereka itu. Dan aku tidak ingin untuk membebani kalian dengan sesuatu yang tidak mampu kalian lakukan. Kita harus pertimbangkan juga faidah, manfaat dari apa yang kita lakukan itu. Kemudian pada saat yang sama, ketika kekuasaan dipegang oleh Utsman bin Affan, bosnya, pimpinan, pini sepuh dari keluarga Bani Umayyah, Abu Sufyan, datang mengucapkan selamat kepada Utsman bin Affan. Dan dengan ceria dia berkata begini, perkataan yang dicatat di dalam sejarah. Ya Bani Umayyah, talaqqafuha talaqqufal qurrah, fawalladhi yahlifu bihi Abu Sufyan, ma ziltu arjuha lakum wa latasiranna ila sibyanikum wirasatan. Wahai Bani Umayyah, kata Abu Sufyan, peganglah ini kekuasaan itu seperti kalian memegang bola.
putarkanlah kamu sekehendak kamu. Demi, kan Rasulullah biasa berjumpa, wallah tadi kata Utsman bin Affan. Rasulullah sering juga berjumpa, demi ubun-ubunku ada di tangan dia. Kita jarang meniru sunnah Rasulullah gitu kan, kalau sumpah, benar nggak yang kamu katakan itu? Kita akan, demi Allah, benar. Jarang ada yang meniru sunnah Rasulullah. Demi yang ubun-ubunku ada di tangan dia. Kecuali kalau saya yang bersumpah. Walladzi nafsi biyadih. Demi yang diriku ada di tangan dia. Itu sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa menarik sumpah Abu Sufyan itu? Hei Bani Umayyah, peganglah kekuasaan itu, kamu seperti memegang bola yang erat. Demi yang biasanya Abu Sufyan bersumpah dengannya. Gitu dia nyebutnya. Nggak tahu kita sumpahnya apa. Fawalladzi yahlifu bihi Abu Sufyan. Demi yang dengan namanya Abu Sufyan bersumpah. Aku selalu ingin agar kekuasaan itu ada di tangan kalian. Kemudian kalian wariskan kepada anak-anak kalian. Lalu Ammar bin Yasir berdiri di masjid dan berkata, Ya ma'syara Quraisyin, amma idza saraftum hadzal amra min an ahli baiti nabiyyikum hahuna marratan wa hahuna marratan fama anta biaminin min ayyanzi'ahu Allahu minkum. Fama ana biaminin min ayyanzi'ahu Allahu minkum. Fayadu'ahu fi ghairikum kama naza'tumuhu min ahli wa wada'tumuhu fi ghairi ahli. Hei orang-orang Quraisy, kalau kalian pindahkan urusan ini dari ahli bait Nabi kalian, hari ini ke sini, hari esok ke sana, aku tidak jamin bahwa satu saat Allah akan mengambilnya lagi dari kalian, kemudian diletakkannya pada selain kalian, sebagaimana kalian mengambilnya dari ahlinya dan meletakkannya pada bukan ahlinya. Dalam tanda petik ramalan Ammar bin Yasir ini kelak terbukti ya, bahwa pertarungan kekuasaan di kalangan Bani Umayyah juga luar biasa, sampai akhirnya seluruh Bani Umayyah itu dihabisin oleh dinasti Abbasiyah. Bani Umayyah yang menindas Ahlul Bait dan melakukan pembunuhan pada Ahlul Bait, kelak itu akan berhadapan dengan Bani Abbas, dan pendiri Bani Abbas, pendiri Abbasiyah, dinasti Abbasiyah adalah Abul Abbas yang dikenal sebagai Abul Abbas As-Saffa, Abul Abbas sang penumpah darah. Di Inggris dulu ada raja perempuan, ratu, namanya Maria Tudor, dan dia disebut mendapat gelar Ratu Sang Penumpah Darah karena kerjaannya itu menumpahkan darah orang. Itu kenikmatan dirinya. Itu juga membuktikan bahwa kekejaman itu bukan milik laki-laki saja, perempuan juga bisa berlaku kejam. Abul Abbas itu waktu di akhir kekuasaannya, dia undang tokoh-tokoh Bani Umayyah, orang-orang elitnya lah, para menterinya ke ruangan makan dia. Kemudian sambil makan, itu para undangan itu dipotong kepalanya satu-satu. Dan dia menikmati darah yang tertumpah dengan kepala yang tergeletak dari Bani Umayyah. Untunglah ada seorang Bani Umayyah yang sanggup meloloskan diri dalam sebuah kisah petualangan yang dilukiskan dengan baik oleh seorang penulis Kristen, George Zaidan atau Jirji Zaidan. Dalam bahasa Arab, dia lolos menyelundup, mungkin lewat Itali segala macam itu, atau lewat Afrika Utara. Orang Itali itu banyak bercampur dengan orang Arab, sehingga wajah orang-orang Itali kan tidak terlalu bule, juga tidak terlalu Arab. Umumnya orang-orang Itali itu cakep-cakep. Sehingga dulu waktu di Amerika, ada orang yang sangat menggemari pemain sepak bola Itali.
Bukan karena main sepak bolanya, cakep-cakep, betul-betul. Kita tinggalkan Itali dan kembali lagi kepada salah seorang di antara keturunan Bani Umayyah. Lari dia ke Afrika Utara dan kemudian sampai di Spanyol sekarang ini, dan dialah yang mendirikan kerajaan Islam di Andalusia, di keturunan Bani Umayyah. Sementara kemudian Bani Abbas mendirikan khilafah di sebelah timur di Baghdad, dan yang lainnya mendirikan khilafah di Spanyol. Dan itu seperti diramalkan oleh Ammar bin Yasir. Kalau kalian sudah mengambil ini dari haknya, tidak ada jaminan bahwa suatu saat Allah akan mengambil lagi dari kalian itu dan meletakkannya kepada orang lain lagi. Dan sejarah perebutan kekuasaan di dalam Islam seperti disebutkan oleh Ammar bin Yasir bukanlah sejarah yang berlapiskan tinta emas. Sejarah Islam itu berlapiskan lumuran darah. Tidak seindah seperti yang kita bayangkan, atau tidak seindah seperti yang ditulis dalam ensiklopedia Islam populer bagi anak-anak. Faqala lahu Hashim bin al-Walid bin al-Mughirah. Lalu Hashim bin Walid bin Mughirah berkata, "Ya ibna Sumayyah, laqad adawta tawrak wa ma arafta qadrak, ma anta wa ma ra'at Quraisyun li anfusiha, innaka lasta fi syai'in min amriha wa imaratiha, fatanahha anha." Wa takallamat Quraisyun bi ajma'iha fasawhu bi Ammarin wantaharuhu. Hei anak Sumayyah, kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak mengukur derajat kamu itu. Apa hubungannya antara kamu dengan urusan orang Quraisy itu? Kamu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuasaan Quraisy. Jauhkan dirimu dari politik kalau sekarang. Semua orang Quraisy memaki-maki Ammar bin Yasir. Orang Quraisy itu kan, itu bangsawannya di kalangan Arab waktu itu. Sekarang mereka memaki-maki Ammar bin Yasir, seorang budak belian yang berdiri mau menegakkan kebenaran. Apa jawab Ammar? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma zala awanul haq idla'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata sepanjang sejarah penegak kebenaran itu selalu dihinakan, kata Ammar bin Yasir. Karena dia, Ammar bin Yasir itu punya pengalaman menegakkan Islam itu sejak awal. Dia korbankan kedua orang tuanya untuk syahid dalam permulaan Islam. Dan Ammar bin Yasir waktu itu usianya pada zaman itu mungkin sekitar sudah 60 tahunan. Karena Ammar bin Yasir meninggal pada masa pemerintahan Imam Ali pada usia 94 tahunan. Jadi pada usia 60 tahunan lah Ammar bin Yasir itu memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. Satu lagi perjuangan itu, kemudian Utsman berkuasa. Dan ketika Utsman berkuasa, berlakulah apa yang kita kenal sebagai KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya mulai dulu dengan korupsi ya. Menurut catatan sejarah, Utsman itu mengangkat seorang sebagai bagian logistik. Ada bagus ini percakapannya itu. Itu hebatnya penulis sejarah Islam itu. Kalau nulis sejarah dicatat percakapan itu di antara orang-orang itu. Sejarah kita kan tidak ada percakapan itu. Percakapan Ken Arok misalnya dengan Ken Dedes. Tidak ada itu. Yang rajin mencatat itu novelis. Namanya siapa tuh yang jadi komunis ini? Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur mencatat itu percakapan antara Ken Arok dengan Ken Dedes. Percakapan penuh gairah dan penuh cinta. Selesai itu baca buku Ken Arok itu. Menurut saya itu buku novel yang paling bagus yang saya ketahui. Utsman bin Affan mengangkat sebagai menteri logistik itu Al-Arqam bin Abdullah. Anda tahu Al-Arqam itu termasuk orang Islam yang pertama yang kemudian mendirikan madrasah di atas bukit Gubais. Madrasah pertama yang didirikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika orang diam-diam ngaji waktu itu, mereka naik ke Jabal Gubash itu dan berkumpul di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Al-Arqam bin Abdullah menjadi logistik kaum muslimin. Suatu saat Utsman bin Affan datang sebagai khalifah. Tolong berikan kepadaku dari kekayaan ini yang ada pada kamu 1000 dirham. Kata Al-Arqam, boleh, aku tuliskan ini sebagai pinjaman kamu kepada kaum muslimin. Umar marah. Umar. Ini kayaknya ada, kok nyebutnya Umar aja, seperti ada dendam pribadi. Kata Utsman, "Wa ma anta wa dzaka la ummalak. Innama anta khazinun lana." Kenapa sih kamu begitu? Kata, celakalah kamu. Orang Arab kalau menyumpahi orang lain selalu nyebut ibunya. Jadi misalnya, ya ibna kalbah. Saya tidak bisa menerjemahkannya di sini. Atau seperti orang memaki Ammar bin Yasir, kan? Seperti Abu Dzar pernah menyebut Ammar bin Yasir dengan mengucapkan, ya ibna, hei orang yang ibunya berkulit hitam. Ibunya selalu dibawa-bawa. Orang Inggris juga begitu. Son of a bitch. Hei anak dari anjing betina. Yang dimarahi anaknya, tapi yang dimaki-maki ibunya. Ini juga begitu. Katanya di Mesir itu, kalau orang Mesir ketemu kita panggil, orang Mesir itu ramah-ramah kalau Anda lewat misalnya. Mereka manggilnya dengan panggilan yang tinggi-tinggi. Misalnya, kita orang biasa-biasa saja, misalnya orang biasa-biasa saja, lalu orang Mesir lihat kita yang biasa-biasa. Panggilan pertamanya, ya doktur, gitu. Ya doktur. Lalu kita tidak dengar. Turun itu gelarannya. Ya syekh. Turun lagi. Turun sampai pada akhirnya, ya ibna kalbah. Hei anak, you son of a bitch. Gitu-gitu. Itu orang Mesir. Makanya kalau orang Mesir manggil, buru-buru jawab dia. Sebelum gelaran kita turun sampai jadi ibna kalbah. Lalu di sini ada orang pernah belajar di Mesir. Saya tidak pernah sih belajar di Mesir. Ini hanya selingan aja ya, kayak Jalaluddin Rumi itu. Lebih banyak selingannya. Saya mengajarkan paket ini, paket Madrasatun Nabi itu di Jakarta. Ada keluhan dari ibu-ibu itu. Ada seorang ibu mengeluh, Pak, saya ini tidak pernah mengantuk kalau dengar pembicaraan Bapak, kecuali waktu dengar riwayat ini. Riwayat para sahabat itu. Mengapa Bu ngantuk? Ya mungkin itu ya, kalau dulu kan orang tua sering kasih dongeng kalau kita mau tidur. Jadi sekarang pun kalau ada yang kasih cerita langsung ngantuk gitu. Maka harus diselingi dengan banyak selingan di samping minum. Selingannya hampir tidak ada hubungannya dengan ini. Cuma itu tentang penurunan, itu penghormatan itu. Hubungannya dengan itu. Dari pembicaraan kemarin di Jakarta. Ini sekedar perkhidmatan saya kepada Anda yang tidak bisa ke Jakarta kemarin. Di Jepang itu, di universitas, kalau seorang profesor melihat ada mahasiswanya yang bernilai 9-10, si profesor itu akan menundukkan kepalanya sebagai penghormatan. Orang Jepang kan membungkuk untuk menghormat. Dia bungkukan. Tapi membungkuknya sedikit aja. Karena katanya orang yang nilainya tinggi itu nanti akan menjadi rekan mereka di universitas. Akan jadi orang yang mengajar di universitas. Kalau nilainya 7, 8, mereka membungkuk lebih rendah lagi. Karena nanti itu mereka tidak akan bekerja di universitas. Mereka pasti jadi birokrat, kepala kantor, para penguasa. Itu kalau nilainya lebih rendah. Jadi pegawai negeri lah. Jadi pegawai kerajaan. Jadi mereka kalau nilainya pas-pasan, malah kuliahnya lama sekali selesainya, termasuk anak nakal, mereka membungkuknya rendah sekali. Karena katanya kelak mereka akan jadi pengusaha. Bakal jadi pedagang besar yang akan menyumbang duit banyak ke universitas. Waktu dengar cerita ini, Iqbal, anak saya dari Fakultas Ekonomi, senang pengusaha, kata dia.
Saya juga, saya bilang lebih lama saya masuk tahun 67, keluar 76. Yaitu digeser aja 67, cet gitu. 76. 9 tahun saya di universitas itu. Mungkin karena saya mau ditakdirkan bakal jadi pengusaha. Cuma tidak jadi-jadi sampai sekarang. Jadi Utsman, ya Allah. Utsman meminta agar Al-Arqam menyerahkan 100.000 dirham. Mungkin sekarang itu miliaran atau triliunan. Lalu ketika Al-Arqam mendengar itu, dia keluar menemui orang banyak dan meletakkan dirinya sebagai menteri logistik. Dia mengatakan begini, "Ayyuhan nas, alaikum bimalikum, fa inni zanantu anni khazinukum, wa lam a'lam anni khazinu Utsman bin Affan hatta al-yawm." Hei orang banyak, udah sekarang kalian ambil itu harta-harta kalian itu. Aku meletakkan diri sebagai menteri logistik untuk mengurus harta kalian itu. Karena aku menduga selama ini aku ini bendaharanya kalian kaum muslimin. Baru tahu hari ini bahwa aku ini ternyata bendaharanya Utsman. Aku tidak mau. Kemudian dia pergi dan masuk ke rumahnya. Disusul oleh Utsman bin Affan. Bicara lagi di hadapan orang banyak. Di masjid waktu itu. Jadi aula persidangan kabinet itu di masjid. Kawan-kawan kita ini yang sangat ideal, sekarang ingin nanti kalau mereka berhasil mendirikan negara Islam, itu kantornya di masjid. Untuk urusan kaum muslimin itu. Tapi masjidnya mana sekarang ini? Dan penduduknya juga banyak. Di Iran sekarang ini, pada hari Jumat, di halaman Universitas Teheran, berkumpul mungkin sekitar 2 juta orang untuk salat Jumat. Laki-laki dan perempuan semua salat Jumat, walaupun dipisah. Saya selalu terharu kalau melihat aneh. Mungkin sisa-sisa kenakalan saya pada masa kecil itu. Saya paling tertarik kalau selesai salat Jumat itu, melihat rombongan perempuan-perempuan itu, yang bubaran. Semua pakai baju hitam-hitam, seperti jutaan burung-burung penguin berjalan-jalan. Saya sering terharu. Oke, baju hitam-hitam, kadang ada putihnya, menakjubkan. Dan pada waktu Jumat itu memang setiap menteri berbicara kepada rakyatnya, melaporkan hasil-hasilnya. Mereka bertanggung jawab kepada rakyat pada hari Jumat. Jumatnya lama emang, karena laporan menteri. Setelah itu yang jadi khotib presiden. Berpresiden berkhutbah. Dan khutbahnya juga kadang-kadang diselingi dengan protes-protes juga. Protesnya tapi sama Amerika. Karena itu salat Jumat di Teheran itu hampir tidak ada yang tidur. Kalau di tempat kita kan pada Jumat itu hampir tidak ada yang bangun. Soalnya hampir tidak ada yang tidur. Kecuali waktu itu yang saya tidur dengan lelap. Itu Gus Dur di samping saya. Mula-mula saya tidak tahu apakah Gus Dur itu tidur atau tidak, kan susah membedakan. Tapi lama-lama kita perhatikan ada gerakannya kan, orang yang tidur berusaha untuk tidak tidur tapi tidur kan. Itu kan kadang-kadang begini. Ada yang disebut jerk. Itu ada ilmunya juga dalam otak. Kalau kita mau tidur itu kan, tiba-tiba tengah tidur kita jerk dalam bahasa Inggrisnya, ngagurubug dalam bahasa Sunda. Anda semua mengalami itu. Daripada waktu mau tidur itu. Beliau tidur lelap. Tapi itu satu hal yang sangat baik saya kira buat Gus Dur. Daripada dengar lalu nggak ngerti kan? Saya sih berusaha untuk mengembangkan otak saya. Jadi saya berusaha mendengarkan, walaupun nggak ngerti waktu itu. Udah satu pun yang ngerti. Kecuali protes-protesnya itu aja. Itu tahu saya. Udah sering baca sih, katanya itu mengutuk Amerika. Balik lagi, jadi Utsman juga datang lagi ke masjid itu, dan dia naik ke mimbar, kemudian berkata, di mimbar Rasulullah ini di Masjid Madinah, menyusul pembicaraan Al-Arqam ini. Ayyuhan nas, inna Aba Bakrin kana yu'thiru bani Taim 'alan nas, wa ana Umar
kana yu'thiru ibn Adi ala kulli nas wa inni uthiru bani Umayyah ala siwahuma walau kuntu jalisan bi babil jannah thumma istata'tu an udkhila bani Umayyah jami'an al jannah la fa'altu wa inna hadzal mal lana fa in ihtajna ilaihi akhadnahu wa in raghima anfu aqwam. Wahai manusia, dahulu Abu Bakar berkuasa dan dia dahulukan kaumnya Bani Taim di atas orang lain. Dahulu Umar berkuasa dan dia istimewakan Bani Adi di atas bani-bani yang lain. Dan aku sekarang akan utamakan Bani Umayyah di atas selain mereka. Sekiranya aku ini dapat kesempatan duduk di pintu surga nanti di hari kiamat, aku akan masukkan seluruh Bani Umayyah ke dalamnya. Jadi kata Utsman, kalau nanti juga punya kesempatan duduk di depan pintu surga, seluruh Bani Umayyah akan dimasukkan ke situ. Summastata'tu an udkhila Bani Umayyatan jami'an al-jannah. Ketahuilah bahwa harta ini milik kami. Kalau kami memerlukannya, kami akan ambil. Walaupun banyak orang yang akan kecewa karenanya. Ammar bin Yasir segala berdiri, aku yang paling dahulu kecewa. Ma'asyiron nas ishadu anna dzalika marghamun li. Saksikan bahwa akulah yang paling pertama kali kecewa sama dia. Faqala Utsman, wa anta hahuna. Kata Utsman, ini wa anta hahuna. Ini hanya bisa terjemahkan dalam bahasa Sunda. Jadi ketika Ammar berdiri, saksikan bahwa aku yang pertama kali kecewa. Kata Utsman, gening silaing aya di dieu. Wa anta hahuna. Apa bahasa Indonesianya? Kamu ada di sini. Gila lo. Itu terjemahannya. Sebetulnya sebelumnya ada satu peristiwa selingan juga ini di situ itu. Sebelum sampai Utsman, kenapa dia juga melihat Ammar bin Yasir? Jadi Ammar itu setelah ngomong itu dia menyampaikan surat petisi dari puluhan sahabat yang memprotes KKN-nya Utsman bin Affan. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan daftar KKN-nya Utsman bin Affan itu. Jadi para sahabat merasa tidak suka, kemudian mereka menyerahkan surat protes. Surat protesnya itu diantarkan oleh Ammar bin Yasir kepada Utsman bin Affan. Petisi lah, mungkin tidak, saya belum menghitung sahabatnya apa. Ada apakah petisi 50, apa petisi 12, petisi 13, serahkan kepada dia. Beberapa orang sahabat yang pernah menjadi korban dari nepotisme itu. Misalnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian serahkan petisi itu dan Utsman marah. Kemudian Utsman tadi mengatakan, wa anta hauna, kamu lagi ada di sini nih. Kemudian Utsman turun dari mimbarnya dan menendangi Ammar bin Yasir, menginjak-injak tubuhnya, dan termasuk menginjak-injak bagian vital dari Ammar bin Yasir, sampai akhirnya ia pingsan. Kemudian tubuhnya dibawa ke rumah Ummu Salamah yang tidak jauh dari masjid. Orang-orang ribut karena Ammar dalam keadaan pingsan, dan pingsannya lama sekali. Pada waktu pingsannya dia tidak sholat pada hari itu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, semua kelewat sampai tengah malam. Waktu mendengar itu, Aisyah keluar dari kamarnya juga, yang tidak jauh dari tempat Ummu Salamah. Aisyah keluar bawa baju Rasulullah, bawa sendal Nabi, dibawa-bawa. Kata Aisyah, lihat ini sendal Nabi belum rapuh, bajunya belum lusuh, tapi kalian sudah meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uktul dzalika na'thal, kata Aisyah.
Bunuh tuh keledai itu, katanya. Jangan tanya saya siapa yang dimaksud keledai itu. Itu Aisyah keluar. Kalau Anda tidak percaya, masa deh ada cerita kok rame kayak begitu ini. Bacalah buku Al-Fitnatul Kubra. Terjemahan Indonesianya apa itu? Kerusuhan terbesar. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Fitnatul Kubra. Ditulis oleh Toha Hussein. Dr. Toha Hussein. Tidak jelas apa dia Sunni atau Syiah. Dia seorang peneliti sejarah dari Mesir. Dosen sejarah dari Mesir yang menikah sama orang Prancis. Karena itu ada banyak orang menolak buku dia, bukan karena buku dia tidak benar, karena dia nikah sama orang Prancis. Jangan-jangan ini agen Yahudi internasional. Lalu dibawalah itu Ammar bin Yasir ke rumah Ummu Salamah. Dan ketika Ammar bin Yasir sadar, Ammar berkata, Alhamdulillah, faqadiman uzitu fillah, wa ana akhtasibu ma asobani fi janbillah, baini wa baina Utsman al-adl al-karim, yaumal qiyamah. Kata Ammar bin Yasir, Alhamdulillah, bukan sekali ini aku disakiti di dalam Islam. Dahulu juga aku pernah dianiaya dalam membela agama Allah. Dan aku akan memegang apa yang aku derita karena Allah itu untuk aku adukan nanti kepada Allah yang maha adil apa yang terjadi antara aku dengan Utsman bin Affan pada hari kiamat nanti. Sampailah berita kepada Utsman bahwa Ammar sedang berada di rumah Ummu Salamah. Dan orang-orang katanya berkumpul di rumah Ummu Salamah, kelompok pembelot, kelompok disiden. Lalu Utsman kasih instruksi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi. Ummu Salamah. Saya selalu bacanya Ummu Salamah. Harusnya Ummu Salamah. Akhrijihim min indik. Keluarkan mereka itu semua dari rumah kamu. Kata Ummu Salamah, Wallah ma indana ma Ammar illa bintah. Demi Allah, kami tidak berkumpul dengan siapapun selain Ammar dan kedua orang anaknya. Jauhilah kami, hai Utsman. Lakukanlah kehendak kamu sekehendak kamu. Jalankan kekuasaan kamu semau kamu. Tapi ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sedang dalam keadaan menderita karena perbuatan kamu atas dia. Kisah antara ini, tapi sementara kita hentikan di sini pembicaraan tentang Ammar bin Yasir dan kita lanjutkan peristiwa berikutnya ketika Ammar bin Yasir pada akhirnya memasuki kekuasaan Imam Ali dan ia dengan setia berdiri di hadapan Imam Ali, di samping Imam Ali dan di belakang Imam Ali untuk melawan orang-orang yang melawan Imam Ali. Termasuk pada akhirnya tadi Aisyah membela Ammar bin Yasir. Tapi pada satu saat nanti pada perang Jamal, Ammar bin Yasir berhadapan dengan Siti Aisyah. Nanti juga pada perang Siffin yang akan membawa kesahidannya, Ammar bin Yasir membawa bendera pasukan Imam Ali karamallahu wajhah melawan Amr ibn al-As dan Muawiyah. Dan dia gugur di situ dengan kepala yang terlepas di satu tempat dan dikuburkan di satu tempat yang bernama Riqqah yang pernah saya ceritakan kepada Anda pada pengajian yang lalu. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga kami mendapat berkah dari antum dan semoga panjang umur. Dalam buku Dahulukan Akhlak di atas fikih, Ustaz memperinci hukum tasyri menjadi kanun dan syariat. Sumber hukum tasri dapat bersumber pada masyarakat madani dan dari agama. Apa dasar nasnya bahwa masyarakat bisa menjadi sumber hukum? Bagaimana kedudukan konun terhadap pernyataan seorang pelajar di Iran lewat website bahwa Nabi SAW tidak lagi menyisakan bidang penetapan hukum untuk seorang pun
dari makhluk Tuhan. Pelajar di Iran itu mungkin pelajar Indonesia di Iran ya. Apakah proses penarikan hukum hanya menggunakan metode deduktif? Bisakah menggunakan metode induktif dan analogis? Sumber hukum dapat bersumber pada masyarakat dan agama. Yang disebut fikih itu berasal dari dua sumber, dari masyarakat dan dari agama. Sebagai contoh singkat saja, dahulu di zaman pemerintahan Islam dahulu, zaman para khalifah, ada yang disebut Diwan Al-Mazalim. Itu sebuah kantor didirikan oleh pemerintah untuk menerima pengaduan dari orang-orang yang dizalimi. Siapa yang dizalimi waktu itu bisa mengadu dan membereskannya di pengadilan. Hukum itu berasal, penetapan Dewan Mazalim itu berasal dari ketentuan masyarakat. Sampai kalau Anda pernah belajar usul fikih, ada beberapa kaidah usul fikih yang menetapkan hukum yang berasal dari masyarakat. Misalnya urf. Urf itu adalah tradisi masyarakat yang sudah baik. Itu kemudian dibenarkan oleh agama. Ada tradisi-tradisi yang sudah bagus, yang kemudian diberi pembenaran oleh agama dan bahkan diperkuat. Kebiasaan orang Arab menjamu tamu misalnya kemudian diperteguh lagi oleh hadis-hadis Nabi. Semua fikih itu dirumuskan dari apa yang terjadi di masyarakat. Sebetulnya metode induktif adalah metode fikih. Metode induktif itu adalah metode fikih. Jadi terjadi dulu peristiwa di lapangan, kemudian dicarikan hukumnya. Ada berbagai peristiwa di lapangan itu kemudian dicari hukumnya, ditarik ke atas. Itu namanya metode induktif. Jadi penarikan hukum itu khususnya fikih itu tidak deduktif, tapi induktif. Dari peristiwa dulu baru kemudian disimpulkan. Bagaimana kedudukan kontra pernyataan seorang pelajar di Iran tidak lagi menyisakan bidang penetapan hukum untuk seorang pun dari makhluk Tuhan. Ya, saya kira pelajar itu belum belajar kali ya. Apa yang terjadi di Iran sekarang ini, misalnya di Iran sendiri, itu dibuatlah undang-undang oleh DPR. Kemudian ada sebuah majelis yang terdiri dari para ulama, 6 orang ahli hukum dan 6 orang lagi dipilih oleh rahbar untuk memeriksa apakah undang-undang itu bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Diperiksa dulu. Kalau oke, dia jalan sebagai undang-undang. Itu check and balance. Banyak sekali sih hukum-hukum. Coba bayangkan, kalau Anda hanya bersandar kepada Al-Quran saja dan keputusan Nabi, tidak boleh kita membuat aturan-aturan baru, akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan, sambil, kalau dalam bahasa Arab, yudhiku thaklah. Perempuan yang keguguran pun akan tertawa terbahak-bahak. Dalam bahasa Arab, kalau ada yang lucu sekali, orang Arab menyebutnya yudhiku thaklah. Ini membuat perempuan yang keguguran tertawa terbahak-bahak. Orang yang keguguran itu sakit, luar biasa, boro-boro bisa ketawa, kecuali kalau mendengar cerita ini yang akan saya ceritakan. Itu yang keguguran pun akan tertawa. Saya ulangi cerita ini karena cerita itu masih tetap hidup dalam ingatan saya. Saya membawa rombongan jemaah haji dan sudah memesan hotel jauh sebelumnya setelah kita pulang dari Mina, di sebuah hotel yang tidak jauh dari Sofa. Pada waktunya tengah malam kita meninggalkan Mina bersama rombongan, hampir 100 rombongan, datang ke hotel itu. Tiba-tiba hotel itu menolaknya, karena katanya sudah dihuni oleh banyak orang Turki. Tapi kita udah pesan ini, udah perjanjian sebelumnya, udah di booking untuk tanggal ini. Dia kembali lagi, bawa duit, dikembalikan duitnya. Loh, ini bukan masalah duitnya dikembalikan, tapi ini kan sudah perjanjian. Kita akan ajukan Anda ke pengadilan, kita akan tuntut karena merugikan kita. Kata dia, boleh aja dituntut, tapi di sini tidak ada undang-undang untuk mengadukan siapa yang melanggar perjanjian, melanggar kontrak.
Nggak ada di sini undang-undangnya. Karena undang-undang di sini hanyalah Al-Quran, katanya, dan hadis Nabi. Nggak ada itu dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kita menuntut hotel karena tidak menyediakan kamar yang sudah kita booking sebelumnya. Nggak ada. Ya Allah, kalau begitu ini, semua harus yang ada di dalam Quran dan hadis, sehingga tidak tersisa lagi untuk manusia. Itu yudhiku thaqla. Jadi apa nih aturannya? Kalau kita mengirim TKW ke Taiwan, ke Hong Kong, atau ke Korea, kemudian TKW itu diperlakukan tidak baik, atau ke Malaysia saja, atau ke Singapura, majikannya bisa dituntut di pengadilan. Tapi kalau TKW itu kita kirim ke Saudi, kemudian diperlakukan dengan sangat buruk oleh majikannya, kita tidak bisa menuntut di pengadilan. Karena tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis untuk menuntut itu perlakuan yang buruk terhadap TKW. Di pengadilan Saudi itu tidak ada pengacara. Karena ada pengacara tidak ada dalam Quran dan hadis. Tidak ada pengacara di sana itu. Dan keputusannya juga tidak berdasarkan undang-undang KUHP itu. KUHP tidak ada dalam Quran dan hadis. Ya Allah, kalau pelajar Iran itu berpikir seperti itu, fa'alal Islam assalam. Kita ucapkan saja salam perpisahan kepada Islam. Karena Islam seperti itu, kata Sayyid Hussein Fadlullah, Islam yang seperti itu akan perlahan-lahan ditinggalkan umatnya. Karena Islamnya sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Itu kata Sayyid Hussein Fadlullah. Saya kira udah jawab semua itu. Dalam diagram yang sama, fikih dibagi menjadi doruri dan nazori. Pertanyaan, apakah ini disebut sekularisasi? Di mana saja proses sekularisasi harus dilakukan? Dalam konteks diagram tersebut, samakah pengertian sekularisasi dan ijtihad? Ini juga harus dijawab berada panjang. Tapi saudara bacalah bahwa saya mengutip diagram itu dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang doktor dalam ilmu syariah dari Mesir. Bacalah itu, ada penjelasan yang lebih lanjut. Untuk penjelasan singkat saya, apakah ini disebut sekularisasi? Bukan. Di mana saja proses sekularisasi harus dilakukan? Tidak tahu, saya harus tanya dulu apa saudara maksud dengan sekularisasi. Samakah pengertian sekularisasi dan ijtihad? Tidak. Ya. Sekularisasi, ijtihad mah ijtihad. Ya. Itu sama saja dengan membandingkan antara apel dengan nasi kuning. Samakah apel dengan nasi kuning? Apa perbedaan apel dan nasi kuning? Apa artinya syafa? Syafa artinya genap. Salat syafa artinya salat genap. Apakah betul ketika Abu Bakar ditawari jabatan khalifah setelah wafat Rasulullah, dia menolak karena rasa rendah hatinya? Dia menunjuk Umar, kemudian juga Umar menunjuk Utsman, saling tunjuk. Emang betul, kenyataannya mereka saling tunjuk tapi giliran. Jadi sebelumnya ini ada sekelompok orang, ini juga baru sih, mengembangkan cabang-cabang otak. Ada sekelompok orang berkumpul di Baitullah, dan mereka berkumpul membuat sebuah rencana pasca pemilu. Nanti kalau Rasulullah itu meninggal dunia, katanya, siapa ini yang kira-kira jadi presiden? Katanya, pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat ada beberapa. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, lalu terjadilah pertunjukan di Saqifah Bani Sa'idah. Waktu itu Abu Bakar berkata, ini Umar saja nih, yang ini jadi apa? Enggak, kata Umar, kalau kamu masih ada, kamu saja. Katanya. Itu diprotes oleh sahabat yang lain, jangan dia. Oleh orang Ansor, yang waktu itu tidak ikut rapat perang di Baitullah itu. Jadinya akhirnya diangkatlah Abu Bakar. Cuma perjanjian itu ada yang terlupakan. Sebetulnya giliran setiap orang itu berapa tahun sih? Jadi setelah itu Abu Bakar berkuasa, giliran berikutnya bingung. Kalau nggak mati-mati, kapan giliran aku, kata dia.
Begitu pula ketika Umar jadi Khalifah juga bingung kapan bisa digantinya. Lalu terjadilah apa yang dalam sejarah disebut al-ightiyal, proses pembunuhan para khalifah itu. Wah, ini mengejutkan. Tapi jangan dikabarkan kepada yang lain-lain ya. Sejarah penggantian kepemimpinan Rasul terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor atau antara sahabat terdekat Nabi. Tapi sejarah ini tidak populer di kalangan kaum muslimin, seolah mulus saja seperti cerita di atas, saling menunjuk. Ya, emang supaya kita tidak berkembang otak kita sih. Kalau ceritanya gitu kan tenang aja kita ini juga. Tidak kurang dari ahli sejarah seperti Pak Mansur menolak kejadian itu. Nggak mungkin itu. Ini menghina sahabat katanya. Sahabat itu orang baik-baik semua. Makanya karena orang sahabat itu orang baik semua, kita buat saja sejarah itu yang mulus itu. Seluruh sahabat itu saling dukung. Kalau sahabat itu saling mendukung, saling bantu, saling membela, saling rendah hati, saling menunjuk, maka kita tidak boleh menceritakan perang Siffin, tidak boleh menceritakan perang Jamal. Itu dongeng semua. Kalau kemudian dalam sejarah ternyata dicatat juga, itu penulis sejarahnya keliru. Kalau ternyata penelitian penulis sejarahnya benar, itu penerbitnya keliru. Kenapa cerita begitu harus diterbitkan? Ustadz punten mau minta pandangan Ustadz perihal masalah saya. Ini tidak ada anjuran untuk tidak dibaca keras. Rencananya saya mau mencoba menjadi seorang pengusaha yang kecil dengan cita-cita yang besar. Namun jenis usaha yang akan saya kerjakan ada jenis usaha hiburan, hobi yang ditentang oleh orang tua dan keluarga saya, dengan pertimbangan jenis usaha yang tidak mendidik serta akan membuat orang yang mengkonsumsinya malas dan membuang-buang waktunya. Dan hal yang paling dikhawatirkan adalah ekses negatif dari usaha tadi. Sayang sekali usahanya tidak jelas. Menghibur itu kan bisa macam-macam itu. Kan ada perempuan hiburan, penghibur. Tentu saja itu tidak mendidik dan haram sekali. Tapi apakah menghibur itu bisa menerbitkan kaset lagu-lagu? Itu boleh saja. Ada sebagian ulama yang melarang memperoleh hasil dari bernyanyi. Kata nyanyian itu haram. Makan dari hasil nyanyian itu. Saya tidak termasuk itu. Karena kasihanlah kepada pemuda-pemuda yang berbondong-bondong ikut api itu. Apa bedanya Sunni dan Syiah itu? Bedanya, Sunni itu dimulai dengan sin, tanpa titik. Syiah dimulai dengan shin, titiknya 3. Jadi Sunni itu adalah kelompok militer tanpa bintang. Syiah itu bintangnya 3. Benarkah Ustadz rukun Islam dan rukun imannya Syiah itu berbeda dengan Sunni? Berbeda dalam perumusannya saja. Misalnya, coba Anda tunjukkan perbedaannya. Perbedaan kata-kata saja. Rukun Islam di kalangan Sunni, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Rukun Islam di kalangan Syiah, sholat, saum, zakat, haji, khumus, amar ma'ruf nahi munkar. Memang beda, tapi apa mau keberatan Anda? Kok enggak ada syahadatnya di situ? Syahadatnya mereka masuk di dalam rukun iman. Syahadat itu rukun iman, bukan rukun Islam. Itu hanya perbedaan perumusan aja. Mereka tapi tidak mereka sebut syahadat, mereka sebut tauhid. Rukun Islam. Itu hanya perumusan aja di antara para ulama. Dan bukan beda beneran sih. Beda kata-kata saja. Apa perbedaan dakwah sufistik dan dakwah fikih serta apa materi dakwahnya? Baca buku tesis yang ditulis tentang dakwah sufistik saya oleh mahasiswa UIN Jakarta. Sekarang ini biasanya sedang digemari oleh kebanyakan orang yang rajin saya tanyakan. Bagaimana ciri tasawuf yang benar? Bagaimana ciri tasawuf yang sesat? Ikutilah kuliah-kuliah tasawuf yang diselenggarakan oleh Mishkat. Hubungi Pak Harmonis.
bagaimana penjelasan surat An-Nisa 115 dan kaitannya dengan peribadahan yang sesuai dengan sunnah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kepadanya petunjuk dan mengambil jalan selain jalan kaum mukminin, kami hadapkan dia kemanapun ia menghadap dan kami lemparkan dia ke neraka jahanam, tempat kembali yang paling buruk. Apa kaitannya dengan peribadahan yang sesuai dengan sunnah? Menentang Rasul itu bukan hanya dalam ibadah, menentang Rasul itu juga di dalam akhlak. Itu termasuk dalam kandungan ayat ini. Jadi kita sholat harus, tidak boleh sholat kita bertentangan dengan sunnah Rasulullah, itu betul. Tetapi juga menentang akhlak Nabi itu juga keliru. Juga menolak apa yang disetujui Nabi itu juga termasuk menentang Rasulullah di dalam ayat ini. Sejauh mana seseorang bisa mengatakan orang itu seorang wali seperti orang NU terhadap Gus Dur? Tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali lagi. La ya'riful wali ila wali. Tidak tahu wali kecuali yang wali. Jadi kalau orang NU menganggap Gus Dur itu wali, itu berarti orang NU-nya juga wali dan Gus Durnya juga wali. Duhai beruntung benar negeri ini yang kebanyakan wali. Kalau saya mengatakan Gus Dur wali, itu berarti saya juga wali. Karena hanya wali lah yang tahu seorang wali. Ya menurut Bapak, Gus Dur itu wali atau bukan? Tidak mau saya ceritakan. Itu rahasia saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain pada kitab yang Ustadz baca, pada kitab apalagi di kalangan ahli sunnah terdapat nasihat Ammar kepada Abu Bakar dan khalifah yang lainnya. Itu kita kutip dari beberapa kitab ahlu sunnah juga. Misalnya Anda bisa baca pada Murujuz Zahab, kitab sejarah, juz kedua halaman 252. Pada Tarikh Tobari, juz keempat halaman 233. Pada kitab Ibnu Qutaibah Al-Imamah wa Siyasah, itu halaman 25. Itu semua adalah kitab-kitab ahli sunnah. Jika khutbah Al-Ghadir disaksikan mayoritas sahabat, mengapa yang pantas protes terhadap pengangkatan Abu Bakar itu malah minoritas? Ya, karena mayoritas sahabat itu tidak setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mengatakan, in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas di bumi, kamu akan sesat dari jalan Allah. Qalilu min ibadiya syakur. Hanya kelompok minoritas saja yang benar-benar bersyukur kepadaku di antara hamba-hambaku. Kalau minoritas dan kurangnya pendukung menjadi alasan mengambil hak, bukankah sepanjang sejarah yang terampas hak itu adalah minoritas dan sepi pendukung? Lantas kapan mereka boleh mengambil haknya? Ketika kekuatan mulai muncul. Rasulullah pun ketika beliau menjadi minoritas dan sangat kecil ketika berada di Mekah, beliau tidak melakukan perlawanan betapapun dianiayanya sahabat-sahabat dia.